Selamat pagi Pak Anjar yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hardware. Ya, jadi selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok kami ya. Pertama ada Fani Agnes, kedua ada Filipus Octavio Indriawan, lalu ada Michael Octaviano Giovanni, dan terakhir ada saya sendiri, Benedict Krisnal Wijawardana. Nah, jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang ini ya. Ada CPU, ada motherboard, monitor, keyboard, mouse, RAM, hard disk, prosesor, power supply, dan VGA card. Yang pertama ada CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau unit pemroses sentral. Ia memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. Semua perintah yang masuk ke komputer akan masuk ke CPU untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat lainnya. Itulah mengapa CPU disebut pula sebagai otaknya komputer. Selain memproses sebuah perintah, CPU juga mengatur jalannya sebuah program atau software yang ada di dalam komputer. CPU bertugas untuk menerima perintah serta mengelola data. Contoh dari CPU. Yang pertama ada Intel Processor, 2 AMD, 3 ARM Processor, keempat Siri Processor, 5 Apple Processor. Kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware pembangun komputer. Jika dirinci secara lebih detail, berikut fungsi motherboard. Yang pertama memindahkan data antar komponen, yang kedua mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, yang ketiga menghubungkan CPU ke memori, yang keempat menghubungkan CPU ke slot ekspansi, yang kelima mengirimkan daya listrik komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Selanjutnya yang ketiga ada monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Berikut beberapa jenis monitor. Yang pertama ada CRT atau cathode ray tube. Yang kedua ada LCD, liquid crystal display. Yang ketiga ada LED, light emitting diode. Yang keempat ada monitor plasma. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Jenis-jenis keyboard pada komputer. Satu, keyboard IWERTY. Yang kedua, keyboard DVORAK. Yang ketiga, keyboard ALPHABETIJ. Yang keempat, keyboard KLOCKENBERG. Yang kelima, keyboard NOMERIJ. Fungsi keyboard pada komputer. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikan ke CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya, mouse. Mouse merupakan peralatan masukan atau inputan selain keyboard pada komputer. Mouse adalah alat perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Di dalam mouse terdapat bola kecil yang jika digerakkan akan menyebabkan sinyal listrik terkirim ke komputer sesuai dengan menggerakkan mouse. Fungsi mouse komputer adalah sebagai berikut ini. 1. Untuk memasukkan perintah kepada komputer, di mana cara kerja dari mouse ini adalah dengan cara menggeser-geser mouse di permukaan papan yang datar. 2. Sebab penggerak pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. Yang ketiga, untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan klik atau memilih item atau double klik, membuka file, klik tahan dan geser atau drop,
atau memindahkan item, dan klik kanan atau menampilkan pilihan menu perintah. Yang keempat, untuk mengulang atau scrolling layar dengan menggunakan roda scroll. Yang kelima, untuk mendeteksi gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisinya sekarang. Selanjutnya, RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer, yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Fungsi RAM. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memorinya. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sistem komputer. Cara kerja RAM. RAM pada umumnya berupa penyimpanan dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data sementara komputer. RAM bekerja dengan menyimpan data umum yang digunakan program secara konstan atau saat dibuka. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. Jadi seperti OS atau operating system, software, dan kebanyakan file itu semuanya disimpan di drive hard disk. Bagi Anda yang menggunakan Windows, mungkin Anda familiar dengan sebutan drive C, karena Microsoft Windows secara default memilih drive C sebagai partisi utama untuk hard drive komputernya. Selain itu, ada juga drive D atau E yang mewakili satu atau lebih area hard drive. Delapan, ada prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer Anda, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Fungsi prosesor. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk, kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Fungsi prosesor adalah yang pertama adalah memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Yang ketiga, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. Yang keempat, menjaga performa komputer. Yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma. Yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. 8, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya, power supply. Secara sederhana, power supply adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi, power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda, seperti matahari, energi mekanik, kimia, hingga listrik. Cara kerja power supply. Cara kerja power supply cukup sederhana. Ketika kamu menyalakan power pada komputer, power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Apabila tes berjalan dengan baik, power supply akan mengirim sinyal ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Kemudian, power supply akan membagi daya yang dimiliki sesuai dengan kapasitas yang diperlukan oleh masing-masing komponen. Tidak hanya menyalurkan daya listrik saja, power supply juga menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai komponen tersebut. Secara tidak langsung, peran power supply bisa dianggap sama pentingnya, seperti CPU pada komputer yang sering disebut sebagai otak komputer. Terakhir
terakhir ada VGA card. VGA card atau nama latinnya Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. Fungsi VGA card yang utama pada monitor adalah membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan layar grafik pada monitor. Cara kerja VGA card. Driver grafis mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi. Kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengubahnya menjadi format yang dimengerti oleh kartu grafis. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirim ke memori kartu grafis sebagai penyimpanan sementara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.